Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian penggemar sastra pesona, saat ini saya akan menyampaikan kepada Anda sebuah cerita yang pernah dimuat di majalah Senang nomor 00645. Cerita yang pernah populer pada waktu tahun 80-an, masuk dalam majalah Grup Selekta. Majalah Grup Selekta ini diantaranya Senang, Detektif Romantika, kemudian Selekta itu sendiri, dan beberapa majalah yang lain. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita pendek yang berjudul Dewi Itu Telah Pergi. Bagaimana ceritanya? Monggo kita ikuti jalan ceritanya seperti yang pernah saya sampaikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan ceritanya. Telepon berdering dengan sangat keras ketika suatu sore aku sedang menyelesaikan sisa naskah yang akan kuketik dan segera kukirimkan ke sebuah media terbitan ibu kota. Halo, apakah kami berbicara dengan Pak Mustafa? Terdengar suara seorang pria dari arah seberang. Benar, saya sendiri. Anda siapa? Tanyaku mulai digerayangi rasa was-was dan tak enak. Kami dari kepolisian, Pak. Hah? Mendengar kata kepolisian, perasaanku jadi tak terkendali. Aku tahu bahwa jika ada berita dari kepolisian, berarti ada sesuatu yang gawat mengenai keluarga seseorang. Seperti yang kualami kemarin, manakala sebuah Colt yang disupiri oleh seorang gila menabrak Rusman, anak nomor 2ku ketika sedang menyeberang jalan. Kecelakaan itu tak begitu parah, namun yang membuatku dendam dan tak bisa tidur siang dan malam adalah ulah supir yang tak mau bertanggung jawab itu. Ia lari justru ketika anakku sedang membutuhkan pertolongan yang mendesak. Untung masih ada orang yang berbaik hati menolong Rusman. Bila tidak, mungkin ia sudah terkapar di jalan raya tanpa ada orang yang mau memperhatikannya. Dan kini berita lagi dari kepolisian. Apa lagi nih? Aku membatin. Apakah Pak Mus bisa datang ke rumah sakit? Iya, insya Allah, kataku. Ada apa? Apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan keluarga saya? Selidikku makin cemas. Benar, Pak. Maksud kami istri Bapak mengalami kecelakaan. Astaga. Ia baru kurang 10 menit meninggalkan kami, aku dan 2 orang anakku. Katanya ia akan ke apotek untuk membeli obat buat anakku yang diserang flu. Sebetulnya aku enggan melepaskannya sendirian, dan keenggananku itu sudah kukatakan padanya, mengingat istriku belum sembuh benar dari sakitnya selama hampir 1 bulan. Sakit paru-paru yang cukup kronis. Hati-hati di jalan, Bu. Banyak kendaraan yang disupiri setan loh, kataku sesaat sebelum Warsih, istriku berangkat. Jangan khawatir, Pak. Saya akan cukup tahu diri untuk berjalan aman di jalan raya kok. Jawab Warsih tenang saja. Seakan-akan tak begitu mengacaukan apa yang kurasakan saat itu, yakni kecemasan yang mendalam. Seakan-akan ada sesuatu yang kurang enak bakal menimpa diriku. Kau di rumah saja, Bu, biar aku nanti yang ke sana, kataku. Tidak, Pak, biar aku saja. Selesaikanlah kerjamu, Pak. Besok naskah itu harus sudah dikirim. Bila tidak, redaksi yang meminta naskah Bapak akan uring-uringan. Kalau sampai begitu, maka Bapak tidak akan dapat order lagi. Akibat jangka panjangnya,
tak akan ada honor mengalir buat dapur kita. Bapak tahu sendiri kan akibat terusnya jika hal itu terjadi? Ya, aku tahu, Bu. Namun, sudahlah, jangan cemas. Pokoknya tahu beres saja. Dak. Kata istriku masih tetap terngiang-ngiang di gendang telinga. Kata-kata yang seakan-akan mengandung pesan. Pesan yang aku sendiri tak mampu menerjemahkannya. Apakah kecelakaan tadi cukup parah, Pak? Tanya aku lagi setelah beberapa saat menahan napas. Kami kurang tahu, Pak Mus. Kecelakaan tadi dilaporkan ke kantor polisi dan kami mendapat tugas untuk memberitahukan kepada Bapak. Lebih baik Bapak lekas saja ke rumah sakit. Gagang telepon segera kuletakkan. Tubuh semakin lunglai, seakan-akan tak punya daya lagi. Aku segera berlari ke depan ketika ada mobil polisi lewat di depan rumah dengan bunyi sirine yang meraung-raung. Kedatangannya sangat aneh. Ya, aneh sekali. Seakan-akan aku sedang berada di tengah-tengah makhluk mengerikan dari dunia lain dari yang kuhuni selama ini. Aku butuh mobilmu, kataku kepada seorang tetangga dan kawan dekat tanpa sempat mengatakan kepadanya untuk apa mobilnya aku pinjam. Mungkin juga aku telah berkata dengan agak kasar kepadanya. Buktinya ia begitu tersentak mendengar kata-kataku tadi. Apa yang bergejolak di dalam pikirannya, yang menggantung di dalam pikirannya, tak sempat kuperhatikan. Yang terang, ia mengangguk. Ya, hanya mengangguk sambil memberikan aku pergi membawa mobilnya. Sementara ia masih tetap terbengong-bengong. Mobil segera kumundurkan dari garasi untuk kemudian melesat bagaikan anak panah jalan raya yang beraspal licin. Dengan lincah mobil kularikan persis bandit-bandit yang sedang dikejar-kejar polisi. Tetapi aku bukan bandit. Beberapa pengemudi kendaraan yang sempat kulewati mengumpat-umpat sambil meludah ke arah mobilku. Peduli amat. Yang penting aku cepat dan selamat tiba di rumah sakit. Beberapa saat setelah melaju, akhirnya aku sampai ke gerombol orang-orang. Aku segera berlari ke arah kerumunan orang itu begitu mobilku parkir di tepi jalan berimitan dengan mobil-mobil yang lain. Ada banyak mobil di situ. Di antara mobil-mobil itu kulihat mobilku terjungkal di dekat tikungan tajam. Beberapa meter lagi dari sana ada jurang menganga yang siap menelan siapa saja yang kurang beruntung. Pintu kiri mobilku tampak terbuka. Di bagian belakangnya rusak cukup berat. Di seberangnya berdiri sekumpulan orang mengerumuni mobil lain yang juga penyok-penyok di sana sini. Di mana-mana penuh orang. Mereka menonton berdiri atau melongok di jendela mobilnya sambil berlalu. Di jalur dekat mobil kami terlihat genangan besar darah dan ada sepasang sepatu yang jelas kukenali tersusun rapi seolah-olah baru saja dibuka warsih. Seorang pengendara mobil yang lewat berteriak padaku, "Hei Bung, apakah ada korban meninggal?" Aku memandang pada orang itu, memutar tubuhku dan berlari melalui deretan mobil-mobil yang lain. Kebetulan mobilku diparkir di dekat mobil petugas lalu lintas dan aku berteriak kepadanya, "Dapatkah Anda membantu saya dari kemacetan lalu lintas ini? Istri saya terluka dalam kecelakaan ini. Saya harus segera ke rumah sakit," kataku. "Akan kami usahakan sebisanya," ujar petugas itu dengan ramah. Dengan sigap mobilku mengikuti mobil petugas itu untuk keluar dari kemacetan. Mobil serta kendaraan lain berhenti memberi kesempatan kepada kami. Perjalanan ke rumah sakit benar-benar seperti impian yang sangat menakutkan. Tanpa aku sadari, dalam keadaan terjepit aku bisa berdoa yang selama ini berbulan-bulan tak pernah kulakukan.
tersita oleh kesibukan serta separuh kurang menyenangkan yang lain, pengaruh kurang menyenangkan yang lain, sehingga agama yang kupeluk seakan-akan makin menjauh dari setiap detak roda hidupku. Lalu lintas amat ramai, namun aku memacu mobilku secepat mungkin. Perjalanan menuju rumah sakit masih memakan waktu kurang lebih 10 menit, dan waktu yang hanya saat tadi benar-benar membuatku terombang-ambing antara harapan, kenyataan, dan rasa takut yang menghunjam. Aku kembali teringat akan anak-anak kami yang lahir setelah mengalami derita cobaan dan derita yang amat panjang. Mereka lahir dengan dipaksa. Kenapa? Ada sesuatu yang kurang beres di dalam rahim istriku. Bayi tak bisa lahir tanpa dioperasi perut Warsih. Nyawa Warsih sudah nyaris jadi korban bersamaan dengan lahirnya si jabang bayi. Syukurlah Tuhan masih mengasihani kami hingga akhirnya nyawa Warsih bisa tertolong. Untuk kelahiran kedua, si Teti juga lewat kejadian yang sama. Sebetulnya setelah Rusman lahir, aku nekat untuk tidak punya anak lagi demi kesehatan Warsih. Namun Warsih bersikeras ingin punya momongan lagi. Akibatnya untuk kedua kalinya ia harus dioperasi untuk mengeluarkan Teti kecil dari rahimnya. Untuk kedua kalinya pula nyawa Warsih nyaris ikut melayang bersamaan dengan lahirnya anak perempuanku itu. Aku udah kali kawin. Istriku yang dulu tak bisa punya anak, mandul. Hal itu cukup mencemaskanku, mengingat bahwa tak selamanya orang akan hidup muda terus. Suatu saat akan tua dan akhirnya mati. Kalau dalam usia tua tadi tak ada keturunan yang mampu mendampingi, bagaimana kami nanti akan melewati hari-hari tua dengan tenang? Mengambil anak orang, aku kurang menyukainya. Terus alasannya? Tak ada, hanya kurang suka, titik. Dengan berbagai macam pertimbangan, dengan penuh kesadaran antara kami berdua, akhirnya istri pertama ku cerai dan aku kawin lagi dengan Warsih ini. Dari Warsih pun sudah lebih 5 tahun menikah barulah kami bisa punya anak. Pengorbanan harta benda sudah tak terbilang untuk menjadikan Warsih mampu hamil. Aku tahu bahwa tanpa Warsih, aku tak mungkin bisa berbuat apa-apa. Tanpa Warsih, hidupku hampa. Tanpa Warsih, inspirasiku sebagai seorang pengarang menjadi dangkal dan mungkin lenyap sama sekali. Tanpa Warsih, aku akan kehilangan segala-galanya. Dialah yang mendorongku untuk menjadi pengarang yang punya nama. Dialah yang membuat keluarga kami menjadi jauh lebih baik daripada ketika aku kawin dengan istriku yang dulu. Dialah yang membantu tugas berat, anak-anak, keluarga, juga diriku sendiri yang suka begadang. Kenakalanku tadi lenyap setelah Warsih hadir di sisiku. Aku sadar, sesadar-sadarnya bahwa tanpa dia, hidupku gelap pekat. Apakah aku harus kehilangan dia dan membesarkan anak-anak seorang diri atau besar dengan didampingi oleh seorang ibu tiri? Tidak. Aku tak ingin itu. Aku sadar bahwa hal itu bertentangan dengan keinginanku. Untuk pertama kalinya aku bayangkan diriku sebagai orang tua yang mempunyai tugas rangkap, dan baru kinilah aku insafi bahwa Warsih sesungguhnya merupakan tulang punggung dalam keluarga kami. Wanita muda dan rapi itu yang sama masnya jika menekan celana panjang dengan gaun maupun kebaya, yang selalu keluar rumah dengan rapi, yang selalu mengatur uang belanja dan kebutuhan apa saja dengan cermat, tepat, dan menggembirakan, yang selalu memecahkan segala kesulitan keluarga. Hal-hal indah dan yang kecil-kecil pun terlintas dalam alam pikiranku. Saat pindah rumah, ketika selama berjam-jam ia sibuk dengan tukang-tukang yang mengangkuti perabot kami, dan masih saja sempat untuk menyediakan makan untuk kami sekeluarga, serta menganggap hal itu sesuatu yang sangat biasa. Ia memang berpendidikan tidak lebih daripada hanya sekolah menengah.
Akan tetapi, aku yakin bahwa ia jauh lebih cerdas daripada kebanyakan tamatan akademi karena minat membacanya yang tak kunjung padam dan keingintahuannya yang memang jempolan. Warsih yang dapat menyalurkan perasaan emosionalnya sendiri dalam kejujuran yang murni, yang membawa ketentraman serta hiburan dikala aku sendiri sedang lelah dan tak bisa berpikir secara jernih sehabis kerja. Warsih yang serba bisa, warsih yang begitu getol memberikan ajaran agama kepada anak-anak, dikala aku sendiri nyaris melupakannya. Warsih yang selalu tersenyum ramah kepada setiap orang. Warsih yang pandai membawakan diri. Warsih yang luas dan berbudi pekerti luhur. Sementara sekian saja dulu, kita sambung pada episode berikutnya. Monggo